Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa hari baru yang Tuhan berikan bagi kita, kita boleh sehat, kita boleh kuat sampai saat ini. Kiranya damai sejahtera memerintah di dalam hati setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyambut hari baru ini. Saat teduh. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-31. Saudara silakan baca secara keseluruhan pasal 31 ini, dan saya akan bacakan untuk kita semua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpai dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan untuk kita renungkan sejenak. Seberapa dalam, seberapa engkau memandang diri engkau berharga di mata Tuhan? Coba kita renungkan sejenak. Kita harus sadar bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, engkau dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Tapi kita juga harus tahu, bahwa ketika kita berada di dunia ini, kita hanya diam sementara. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, tetapi kita hanyalah seperti uap yang sebentar kelihatan dan akhirnya hilang lenyap. Saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita memandang diri kita lebih tinggi dari orang lain. Kita memandang diri kita lebih hebat dari orang lain. Kita memandang diri kita adalah orang yang perfect, sehingga kita jatuh tidak menyadari bahwa kita telah mengabaikan Tuhan. Padahal Tuhan adalah yang pegang kendali atas hidup kita. God is control. Ia yang memegang kendali hidup kita. Tapi kita sering kali mengabaikan, sehingga kita jatuh di dalam yang namanya ketidaktaatan. Saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, engkau dan saya diajak untuk belajar
ketika saat di dalam peristiwa peperangan antara orang Israel dan juga orang Filistin, keluarga Saul mengalami yang namanya kedukaan yang besar, kejadian yang begitu memilukan hati seorang sahabat, yakni Daud. Peperangan antara kaum Israel melawan orang Filistin yang menyebabkan Yonatan, Abinadab, dan saudara-saudaranya mengalami yang namanya kematian oleh karena perperangan. Dan saat itu Daud mengoyakkan pakaiannya. Ia berkabung atas kepergian sahabatnya. Saudara, peristiwa kematian yang terjadi terhadap anak-anak Saul dan juga Saul sendiri yang tewas oleh bunuh dirinya sendiri, itu didasarkan daripada ketidaktaatannya sejak semula. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mendengarkan Tuhan, sehingga ini pun berimbas kepada keluarga, bahkan keturunan-keturunannya. Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa ketidaktaatan akan membuahkan duka cita, akan membuahkan benih-benih dosa kepada keturunan, bukan hanya kepada diri kita, tetapi kepada keturunan keluarga kita. Saudara, engkau dan saya di hari ini diajarkan bagaimana kita berpegang teguh kepada ketaatan. Ketaatan bukan hal yang mudah, tetapi itu tujuan kita, itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita saat ini juga kita ambil satu komitmen, kita ambil satu tekad. Kita mau berjuang untuk terus di dalam ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, berbahagialah engkau dan saya yang hari ini diajarkan oleh firman Tuhan. Marilah kita belajar untuk setia dan taat. Marilah kita belajar untuk benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan dalam bentuk ketaatan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami. Kami menyadari bahwa kami ini terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Kami mau Tuhan menjadikan Engkau sebagai pusat dari kehidupan kami, bukan diri sendiri Tuhan, sehingga kami jatuh yang namanya ketidakketaatan. Kami mendengarkan diri kami sendiri, kami tidak mendengarkan Tuhan. Tapi hari ini kami diajarkan Tuhan bahwa ketidaktaatan mendatangkan duka cita, tapi ketaatan mendatangkan sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, mengalami kedukaan, mengalami pergumulan yang berat, baik itu di dalam keluarga, dalam ekonomi, pendidikan, kiranya Engkau tolong jemaat-Mu. Biarlah Tuhan boleh terus memegang kendali atas hidup kami. Biarlah kami boleh mengawali hari baru kami ini dengan penuh ungkapan syukur dan satu komitmen, yakni taat pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.